teh? Pendidikan karakter. Siap gerak. Cici. Belum. Siap. Belum. Share-nya ini belum. Materinya belum share. Oh, lama sekali ya. Wera. Tapi kan iya maksudnya Coba lagi. Share. Ini kan sudah buka ya. Udah. Coba lagi. Tutup dulu. Ini buka lagi coba. Terus ini mas. Ini mas. Ini. Coba lagi. Ini? Aplikasi Windows coba ini apa? Bukan. Tadi ada pilihannya apa ya? Coba. Iya, jenengan tadi bisa kok. Cancel. Iya. Tutup dulu. Tutup terus. Yuk. Coba ini aplikasi. Tadi bisa kok jenengan. Orang ditulis ya. Cancel lagi coba Bu. Oh ya, gini. Tutup. Ini. Buka. Jangan di minimize, coba buka langsung ke web. Di mana? Yang ini tadi internet dibuka. Ini. Terus itu. Terus screen. Nggak muncul lagi kok ya. Ubah. Oke, bisa orang jenengan. Bilang. PowerPoint ini udah dibuka, tapi di sini kan nggak keluar. Gimana? Kan belum nge-share ini. Kok lo dewi lama banget? Kan ini yang dibuka, terus PowerPoint-nya kan udah dibuka juga itu. Tapi kenapa nggak muncul ya? Itu. Ini aplikasi Windows. Ini udah di-share Bu. Iya, tapi nggak ya. Diklik dulu paling, diklik. Nah, baru share. Foto menora kalian masa tadi instruktur es. Tapi kan tadi yang keluar Windowsnya Ignito, yang itu nggak keluar juga. Berarti aplikasi Windows milihnya. Nanti milihnya aplikasi Windows. Yuk, kita mulai. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam Vkon Bet 5 dari SMA Negeri 1A di Pala. Saya host Baesi Nurul Hidayah Mayuni Haji. Terus moderator adalah Ibu Era Arsi SPD. Presenter kali ini adalah Ibu Sri Puji Astuti. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu moderator Ibu Era. Saya persilakan. Terima kasih untuk Bu Hesti. Saya sebagai moderator yang akan menyampaikan materi pada kali ini yaitu Bapak Ibu Sri Astuti dengan materi pendidikan karakter. Ada Ibu Astuti sudah siap? Sudah. Sudah siap, Bu? Sudah. Astuti. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat di Cilacap dan sekitarnya. Kali ini saya akan menyampaikan materi. Materi ini sudah pernah saya sampaikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2019-20 ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang karakter, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Presiden RI juga menegaskan dalam programnya Revolusi Mental, dikatakan di sana bahwa setiap manusia Indonesia harus punya karakter. Oleh karena itu, pada siang ini saya akan membahas dalam apakah pendidikan karakter itu hanya merupakan tanggung jawab dari sekolah, gitu ya. Kita lihat yang pertama. Seperti kita ketahui, arti dari pendidikan karakter itu adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, olah pikir, dan olahraga. Terus yang kedua, pendidikan karakter itu dalam gerakannya harus melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Adapun tujuan dari membekali karakter, pendidikan karakter adalah membekali generasi emas tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan karakter baik. Seperti kita ketahui, anak-anak sekarang generasi muda itu sedang memasuki masa-masa sekolah yang nanti diharapkan masa sekolah itu akan diteruskan ke masa berikutnya, yaitu masa kuliah atau memasuki dunia kerja. Nah, diharapkan Indonesia pada tahun 2045 itu akan tumbuh generasi emas, ya. Generasi emas itu generasi yang sudah matang, generasi yang bisa meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Nah, untuk menanamkan apa yang kita mau dengan generasi emas, saat inilah yang tepat dengan memberikan pendidikan karakter. Selanjutnya, tadi saya sampaikan ada dimensi pendidikan karakter. Yang pertama yaitu olah hati. Di sini yang ditekankan adalah etika, di mana individu memiliki kerohanian yang mendalam, beriman dan bertakwa.
untuk bisa mencapai kegiatan-kegiatan di dalam visi etika atau olah hati, maka kita bisa mengajarkan dan membiasakan, misalnya beribadah di sekolah, dari sholat duha, sholat duhur, atau yang sifatnya seremonial dengan perayaan-perayaan hari besar keagamaan. Terus yang kedua adalah olah pikir atau literasi. Di sini ditekankan individu memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran mohon maaf ada kendala teknis. Mohon maaf, yang sebelumnya kepada Bapak dan Ibu sekalian kita teruskan. Pesan yang kedua dari dimensi pendidikan karakter adalah olah pikir atau literasi. Di sini individu diharapkan memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan belajar sepanjang hayat. Nah, seperti yang sedang diterangkan sekarang ini atau siang ini Bapak Ibu, contoh dari pembelajaran sepanjang hayat di mana kita peka terhadap kemajuan teknologi dengan belajar menerapkan pembelajaran berbasis digital melalui VCT ini. Terus yang ketiga adalah olah rasa atau estetika, di mana individu diharapkan memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Nah, ini banyak sekali media yang bisa kita lakukan di sekolah, misalnya dengan ekstrakurikuler yang berbasis kesenian dan kebudayaan dalam arti sempit. Selanjutnya adalah dimensi olahraga atau kinestetis. Di sini individu diharapkan untuk menjadi manusia yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, ini adalah dimensi pendidikan karakter. Selanjutnya, kemana saja pendidikan karakter dapat diintegrasikan, yaitu dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler, yaitu dengan menerapkan atau menyisipkan ke dalam mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada. Di sini guru bisa memberikan contoh-contoh pendidikan karakter di dalam mengajarkan mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya yaitu kokurikuler, di mana kegiatan ini untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Dan yang ketiga yaitu ekstrakurikuler, di mana di sini peserta didik diasah bakat, minat, serta keagamaannya. Selanjutnya, tadi saya menyampaikan siapakah yang bertanggung jawab atas pendidikan karakter. Tentunya yang bertanggung jawab pertama adalah sekolah dan dilanjutkan masyarakat. Tetapi menurut saya yang paling penting atau peletak dasarnya adalah keluarga. Ketiganya merupakan sistem pendidikan yang harus bersinergi. Untuk keluarga, penanaman nilai-nilai karakter mestinya ditanamkan sejak masih kecil, bahkan dalam pelajaran agama itu ditekankan bukan hanya dalam arti kecil ya, sejak kecil, tetapi juga yaitu bahkan saat dalam kandungan ibu. Nah, dari kecil untuk bisa menumbuhkan
anak-anak atau generasi yang berkarakter, maka harus dilalui dengan pembiasaan, dan penting juga adalah keteladanan. Terus bekerja sama dengan sekolah, kita pantau terus anak-anak kita. Begitu juga di masyarakat. Di masyarakat, setiap warga negara harusnya peduli terhadap kebutuhan anak untuk mendapatkan contoh karakter yang positif. Gitu. Selanjutnya yaitu di dalam melaksanakan pendidikan karakter ada 5 nilai utama karakter, yaitu pertama religius, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalis, yang keempat mandiri, yang kelima gotong royong. Nah, kelima nilai utama ini bukanlah nilai yang berdiri sendiri atau berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berintegrasi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Di rumah nilai religius harus ditanamkan. Begitu juga dengan nilai kegotong royongan antar anggota keluarga, gotong royong melaksanakan tugas-tugas di rumah, juga dengan kemandirian. Biarkan anak untuk bisa mandiri, jangan semua hal dilakukan oleh orang tuanya. Untuk nilai integritas juga demikian, kejujuran ditanamkan di rumah. Juga untuk nilai nasionalisme. Nah, kelimanya ini setelah diajarkan di rumah, memasuki masa sekolah, berkolaborasi dengan sekolah, menanamkan nilai utama karakter atas PPK ini. Begitu juga dengan peran pemerintah dan masyarakat, seyogianya bisa memberikan contoh keteladanan dengan adanya nilai-nilai tersebut ini. Selanjutnya untuk nilai nasionalisme atau nasionalis, di sini nilai nasionalis dibuktikan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan taat hukum, disiplin, cinta tanah air, menghormati keragaman budaya, suku, ras, agama. Nah, ini kita lihat di televisi nasional kita akhir-akhir ini, Bapak Ibu, kita melihat adanya konflik warga Papua yang ada di Jawa, terutama di Surabaya dan Malang itu. Ini barangkali contoh ya, contoh bahwa karakter nasionalis di mana menempatkan bangsa di atas kepentingan katakan suku bangsa harus ditanamkan, sehingga ketika warga bangsa berkumpul itu yang ditekankan itu bukan masalah ras atau suku, tetapi adalah kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah apresiasi budaya bangsa sendiri. Seperti kita ketahui, kita berasal atau berbagai ragam budaya ada di negara kita, di mana saat ini hampir ya tergerus oleh budaya asing. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa sendiri, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, di samping apresiasi juga menjaga kekayaan budaya bangsa, sehingga ketika negara lain mengklaim, kita tidak perlu teriak-teriak. Karena apa? Kita sudah mempunyai kekuatan. Selama ini kita teriak kalau negara lain sudah mulai mengklaim. Nah,
Nah, itu contohnya tidak perlu saya sebutkan di sini ya. Selanjutnya rela berkorban, unggul dan berprestasi. Nah, contoh berprestasi di lingkungan sekolah barangkali adalah memberangkatkan siswa dalam berbagai lomba dan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang melakukan kegiatan yang baik, sehingga ketika anak diberi reward maka anak itu terdorong untuk berprestasi atau berbuat baik. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan. Dan di sekolah misalnya bisa kita lakukan dengan program sekolah adiwiyata. Selanjutnya adalah mandiri. Nah, ini artinya adalah tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merelasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Saya tekan di sini, menggunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, ini perlu dikontrol oleh orang tua dalam waktu 24 jam apa kegiatan anak-anak kita. Di sekolah pun sama, apakah anak-anak sudah menggunakan waktunya di rumah, di sekolah, dan nanti ketika ada waktu senggang, apakah menggunakan waktu senggangnya dengan kegiatan bermanfaat yang akan membawanya atau mendekatkan anak tersebut kepada cita-citanya. Nah, untuk nilai-nilainya di sini adalah etos kerja atau kerja keras, tangguh atau tahan banting. Saya kira seperti Bapak Ibu semua ya di sini, kita harus tangguh dan punya daya juang untuk menyelesaikan banyak tugas di VCT. Nah, ini contoh mungkin karakter baik ya. Kita harus profesional, kreatif, keberanian, dan yang terakhir menjadi belajar sepanjang hayat. Nah, seperti kita sekarang ini, kita sebenarnya sedang memberi contoh kepada anak-anak didik kita. Dengan kesibukan kita meningkatkan untuk mengupgrade kita, mengupdate kita, sehingga kita tidak ketinggalan kereta. Ya, AAA semua ya Bapak Ibu. Ya. Terusnya adalah nilai integritas. Nah, ini di sini adalah upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ya, berarti contohnya ketika kita berusaha untuk menyelesaikan tugas VCT yang banyak ini dengan sungguh-sungguh, barangkali bisa dikatakan kita punya integritas. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu kita semangat. Ya. Selanjutnya untuk integritas itu nilai-nilainya adalah kejujuran, keadilan, keteladanan, kesetiaan, anti korupsi, komitmen moral, tanggung jawab, cinta pada kebenaran, menghargai martabat individu. Nah, ini di sini ditekankan terutama untuk para penyandang disabilitas. Saya kira kalau masalah menghargai martabat individu bukan hanya tugas atau hak katakan penyandang disabilitas, kita semua pun mestinya menghargai martabat diri kita. Selanjutnya adalah gotong royong. Di sini dikatakan mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Nah, ini untuk nilai gotong royong saya kira kita sudah tidak asing, walaupun sekarang ini kita melihat nilai-nilai ini sudah bertransformasi. Iya.
kalau kita melihat gerakan di dunia maya ya di internet ketika ada orang yang kena musibah misalnya, itu kita bisa menggerakkan misalnya melalui kitabisa.com. Nah itu contoh, saya kira contoh kegotong royongan dari kita warga bangsa di dalam transformasi nilai gotong royong di abad digital ini. Untuk nilai yang termasuk gotong royong yaitu menghargai, inklusif, berarti lawan katanya tidak eksklusif ya, tidak merasa diri kita itu paling oke, tetapi kita membuka diri terhadap kemajuan, begitu ya. Terus kerjasama, solidaritas, empati, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Untuk sikap kerelawanan saya mau acung jempol kepada para instruktur yang dengan rela demi kami. Dan di sekolah ini pun saya ingin menyampaikan dua teman saya juga merupakan relawan saya, karena saya banyak mendapat masukan dari Ibu Baisti dan Ibu Era. Tepuk tangan. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, kita sebagai guru perannya apa dalam pendidikan karakter? Nah ini guru menyiapkan anak didik untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Kecakapannya apa? Yang pertama, berpikir kritis dan analitis, kreatif inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, kita punya peran yang pertama adalah sebagai pengajar. Nah, ini menyampaikan materi penjaga gawang. Artinya ketika anak-anak kita dengan banyak pengaruh ini, kita memberi pengaruh yang positif dan memfilter pengaruh negatif. Fasilitator. Jadi membantu dalam proses pembelajaran siswa. Katalisator, mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan potensi anak didik. Sebagai penghubung, yaitu menghubungkan anak didik dengan berbagai sumber belajar yang beragam. Nah, saya kira termasuk di dalamnya adalah kita memberikan masukan kepada anak-anak cara menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya tentang pendidikan karakter. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator. Monggo kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa langsung bertanya atau bisa chat di kolom chat yang ada. Monggo Bapak Ibu, silakan. Ibu Astuti, monggo silakan. Mau bertanya, Bapak Haryanto, Bapak Muhtamil, Ibu Nuris, monggo silakan yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini. Silakan Bapak Ibu.
Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai pendidikan karakter yang sudah disampaikan sama Ibu Sri Pujiastuti, silakan. Barangkali ada pengalaman di sekolah atau bagaimana, silakan bisa ditanyakan. Bisa sharing-sharing di sini bersama Ibu Sri Pujiastuti. Masih kita tunggu. Ada yang mau bertanya tentang materi kita, tentang pendidikan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan yang mau bertanya. Kita tunggu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti mungkin Ibu Cici mau menyampaikan sedikit kesimpulan tentang materinya. Terima kasih Ibu Era RCACSPD. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sebelum saya mengakhiri, perkenankan saya menyampaikan kesimpulan, yaitu bahwa gerakan pendidikan di sekolah berdasarkan karakter adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter dilalui melalui harmonisasi olah hati, olah pikir, dan olahraga. Pendidikan karakter harus melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan pendidikan karakter merupakan bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bu Sri Pujiastuti atas materinya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada
Ibu host kita, Bu Bahesti Nurul. Monggo Bu Bahesti. Terima kasih Ibu Era Asih. Baik, untuk Vicon batch 5 acara ini tentang pendidikan karakter sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang mengisi undangan, silakan masih saya tunggu di ruangan ini. Pipis maning ya? Hihi. Siki bubak ya yang literasi.
Semangat Sin. Relatif lancar kok. Iya. Maksudnya dibanding temen lainnya loh yang paling kresek nggak karuan sampai sejam. Alhamdulillah ya. Jadi secara nge-share konten aku urung maksud banget loh. Iya. Diwaca bae, Mak. Tiap kita pasti punya ini masing-masing tantangan sayang. Semangat sayang. Cintaku. Aku presenter ya? Aduh, pelalen. Iya ya.
Ning mlebune mengsara Nes. Walah. Semadi pala ini semadi. Bu, linge nyenengan ke jan. Oke, tak kurung mlebu ya. Sabar, Mak. Lah, ora bener maning ge jan. Bisa, Bu, bisa. Ya. Iya, iya kegebain. Iya, Bu Era, kayaknya ngurung bisa mlebu ki lah jan. Oh, dimatikan dulu. Udah bilang udah siap kita. Masih sign in ini. Hatiku sudah di Semarang. Diwaca bae, Mak. Iya, diwaca tapi Takut aku pulang dari rumahmu. Nah, waktu itu malam itu dirimu gak ikut kan aku sendirian. Terus yang kedua yang ke Bunia sendiri juga.
Aku iki nggawe blog urung dadi-dadi piye iki? Blog. Kan suruh membuat blog. Tadi aku ada rekamannya kan, dene urung tek nganu.